Teman-teman, saat teduh pagi ini, edisi 44 tentang hukum yang kelima dari 10 hukum atau perintah yang sering disebut juga dengan dasatita. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 12 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Menghormati orang tua kita, nah inilah saat teduh kita pagi ini. Perintah yang kelima ini sangatlah penting, karena 4 perintah yang pertama berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Dan 6 perintah terakhir berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama kita. Artinya, kita tidak bisa benar dengan orang lain kecuali kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Bagi yang masih single, jangan pernah mau dengan orang yang tidak takut akan Tuhan atau yang tidak menghormati Tuhan untuk menjadi jodohmu. Jika Tuhan saja tidak dihormati dan tidak dia setia kepadanya, sangat sulit dia memuliakan engkau sebagai pasangan hidupnya. Dan bagi kita semua, cara terbaik untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita adalah dengan cara memperbaiki terlebih dahulu hubungan kita dengan Tuhan. Jika kita sudah bisa menata hati kita untuk Tuhan, kita pasti punya kemampuan untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesama kita. Tetapi ada sesuatu yang menarik di sini. Kemampuan kita di dalam menjalin hubungan dengan sesama kita tidak bisa dilepaskan dengan sikap kita kepada orang tua. Jika kita menghormati orang tua kita, jika kita menghargainya, jika kita harmonis dengannya, kita sudah memiliki 80% kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, kata Ibrani yang digunakan untuk perintah hormatilah mengandung arti melampirkan nilai dan signifikansi untuk. Awalnya, kata hormati digunakan untuk berat uang. Semakin berat uangnya, semakin besar nilai uang itu. Semakin berat sebuah emas batangan, maka semakin besar nilai dari emas itu. Kata ini juga digunakan untuk Tuhan. Dan ketika digunakan untuk Tuhan, maka diterjemahkan sebagai memberi kemuliaan bagi Tuhan. Memuliakan Tuhan berarti memberi bobot dan signifikansi tertinggi kepada Tuhan, atas diri pribadi Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan. Dan jika diterapkan pada orang tua, menghormati orang tua berarti memiliki sikap menghargai atas diri pribadi orang tua kita dan atas apa yang sudah mereka berikan di dalam hidup kita. Sikap hormat dan menghargai ini akan menghasilkan sikap kasih kepada orang tua dan sekaligus sebagai rasa kasih dan hormat kita kepada Tuhan. Nah, sangatlah indah bila kita memiliki kesempatan untuk menghormati orang tua kita. Ketika kita masih kanak-kanak, kita menghormati orang tua dengan mematuhi mereka, mematuhi semua instruksi dan koreksi dari mereka. Efesus pasal 6 ayat yang pertama berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Perintah ini bermakna bahwa tugasmu di dalam Tuhan adalah menaati orang tuamu. Seiring bertambahnya usia, kita menghormati orang tua kita dengan memperlakukan mereka dengan baik, dengan menjunjung tinggi nasihat-nasihat mereka. Sangat tidak dibenarkan seorang anak menghina atau mengolok-olok orang tuanya, bahkan jika mereka melakukan kesalahan. Apa yang terjadi dengan Ham yang bersikap sembrono ketika melihat ayahnya Nuh mabuk dan tidur dalam keadaan telanjang? Akhirnya tindakan Ham ini mendatangkan kutuk bagi dirinya. Akan ada masanya kita tidak akan lagi berada di bawah otoritas orang tua kita. Saat kita membangun rumah tangga kita sendiri dan menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Tetapi sekalipun begitu, kewajiban untuk menghormati orang tua akan tetap sampai mereka kembali ke surga. Seiring bertambahnya usia orang tua kita menghormati mereka dengan merawat mereka dan memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan kemampuan kita.
Dengan tegas, Rasul Paulus mengingatkan, jika kita abai tentang kewajiban ini, maka kita sama dengan orang yang murtad atau orang yang tidak beriman. Seperti yang dikatakannya di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nah, itu adalah kewajiban kita sebagai anak terhadap orang tua. Kita sebagai orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk hidup pantas sebagai seseorang yang dihormati. Karena itu, sebagai orang tua, kita harus menjadi teladan kesalehan di rumah kita. Teladan di dalam hubungan kita dengan Tuhan, teladan di dalam menghormati orang tua kita, kakek dan nenek dari anak-anak kita. Nah, ingat ini, anak kita belajar 87,5% dari teladan orang tua dan sisanya adalah nasihat. Sebagai orang tua, kita juga harus melatih anak-anak kita di jalan Tuhan, memimpin mereka kepada iman yang menyelamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan mengajari mereka perintah dan prinsip firman Tuhan. Percayalah bahwa apa yang orang tua tabur, itu pula yang akan dia tuai dari anak-anaknya. Nah, saya akhiri dengan sebuah janji yang Tuhan berikan, mengapa kita harus menghormati orang tua kita. Ayat 12 bagian B berkata, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, kebahagiaan, kesehatan, kemakmuran. Nah, teman-teman bisa menyebutkan apa saja yang membuat seseorang hidup sampai lanjut usianya dan tetap di dalam keadaan sehat dan bahagia. Menghormati orang tua kita adalah sebuah investasi kehidupan yang indah untuk masa tua kita nanti sampai Tuhan memanggil kita kembali ke surga. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.